Salam Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita ada, itu karena anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tidak ada seperti Tuhan Yesus. Mari kita memuji menyembah Dia, karena Dia Raja bagi kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur
Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini kami masih ada, itu karena kasih-Mu yang begitu ajaib, kasih-Mu yang dahsyat, kasih-Mu yang selalu menyertai, melindungi kami. Di saat kami lemah, Engkau berikan kekuatan kepada kami. Di saat kami mengalami jalan buntu, Engkau yang memberikan jalan keluar kepada kami, Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang begitu dahsyat, Allah kami yang selalu menyertai, melindungi kami, Tuhan. Dan pagi ini kami akan masuk dalam ibadah. Tuhan, tolong kami, Tuhan memberkati ibadah pada pagi ini, Tuhan. Dan biarlah ada sesuatu yang baru yang kami temukan, nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak terlukiskan kebaikan-Mu ya Tuhan bagi kami, tak terselami pemikiran-Mu, karena Engkau Tuhan di atas segalanya, Maha besar, tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatan-Mu, tak terselami pemikiran-Mu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar, tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatan-Mu, tak terselami pemikiran-Mu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar, tiada bandingannya. Yesus, Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia, yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami, Tuhan Yesus. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu, karena Engkau Raja Maha besar, Maha berdahsyat. Haleluya. Tak terlukiskan perbuatan-Mu, tak terselami pemikiran-Mu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar, tiada bandingannya. Yesus, Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia, yang berikan kemenangan, yang berikan kemenangan, yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya, haleluya. Bapak, Engkau dahsyat. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan mengatakan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di sini aku bawa Tuhan persembahkan
dibandingkan berkat-Mu yang kan Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingatkan kejian. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapak, kalau kami bisa memberi itu karena kasih-Mu, Bapak telah mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Bapak pakai apa yang sudah kami berikan untuk memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia, secara khusus di tempat ini. Memberkati setiap usaha, dan Tuhan tolong kami Bapak, apa yang sudah kami miliki, jauhkan itu dari setiap binatang pelahap. Kami percaya ketika kami hidup seturut dengan perintah firman-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka setiap hati kita, menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus mengubah setiap hati kita, sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Pada pagi ini kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Penyertaan-Mu nyata, bahkan kalau sampai saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar Bapa bicara, itu hanya karena kasih-Mu. Singkapkan rahasia-Mu ini bagi kami. Kami ingin kami diperbaharui, kami ingin kami bertumbuh dalam kasih-Mu. Dan Tuhan tolong kami, setiap tipu daya iblis yang menghalangi kami ketika firman diberitakan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Jadikan hati kami hati yang menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi Roh Kudus menolong dan memampukan, sehingga kami semua diberkati pada pagi ini. Kami siap untuk Bapa bicara. Bicaralah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4, demikian bunyinya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai menjujurkan darah. Tema yang saya berikan dalam bagian firman Tuhan ini yaitu perlombaan yang diwajibkan. Saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah anugerah. Kita hanya diberi kesempatan sementara di dunia ini, dan kesempatan inilah yang menentukan hidup kekal kita nanti. Itu sebabnya hidup ini merupakan sebuah perjuangan yang digambarkan dalam sebuah perlombaan. Perlombaan ini merupakan perlombaan yang diwajibkan bagi setiap orang. Ini adalah ujian iman bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, Paulus menjelaskan ujian iman ini dalam sebuah pertandingan. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Ini adalah nasihat untuk kita tidak bermain-main, untuk kita menyepelekan apa yang dikatakan oleh Tuhan, atau kita menganggap ini hal-hal yang biasa. Hidup ini bukan hal yang biasa. Dan Paulus melanjutkan, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi dalam pertandingan ini ada hal yang perlu sehingga akhir dari pertandingan ini kita mengalami atau mendapat satu kemenangan.
Jadi untuk memenangkan pertandingan, kita diberi aturan-aturan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam bagian ini adalah nasihat Rasul Paulus untuk kita tidak bermain-main atau menyepelekan ketika kita sementara ada dalam kalangan pertandingan. Dan Paulus melanjutkan, karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita diminta untuk berlari begitu rupa sehingga apa yang kita inginkan dambakan itu kita dapat memperolehnya. Bagaimana kita bisa untuk memenangkan pertandingan ini dan kita keluar sebagai pemenang? Ada 4 hal yang perlu kita renungkan. Hal yang pertama, berlombalah dengan tekun. Kata yang dipakai tekun. Tekun memiliki pengertian ketabahan, kesabaran. Dalam perlombaan ini membutuhkan ketekunan, ketabahan, dan kesabaran. Contoh yang diberikan untuk kita yaitu pada pasalnya yang ke-11. Tapi dalam ayatnya yang pertama, dalam pasal 12 dikatakan, oh karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini bicara tentang apa yang pernah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan iman bagi kita. Mereka telah melakukan contoh-contoh, yaitu pada pasalnya yang ke-11. Kita akan bertemu di sana tentang Habel, tentang Henok, Noh, Abraham, Sarah, dan yang lain-lainnya. Jelas di sana dikatakan bagaimana iman mereka, mempertahankan iman mereka. Mereka tabah, mereka sabar menghadapi pergumulan masalah yang sementara mereka hadapi. Habel, dia mempersembahkan bagian terbaik bagi Allah. Henok berjalan bersama Allah. Dia begitu akrab dan setia sampai pada akhirnya. Noh percaya akan firman Allah bahwa dunia akan dimusnahkan oleh air bah. Noh tidak ragu untuk mempersiapkan batra di atas puncak gunung. Itu tidak masuk akal. Tapi karena ketaatannya kepada Allah, karena imannya, keyakinannya yang sungguh kepada Allah, dia melakukan itu karena dia tahu bahwa Allah yang berbicara, Allah akan melakukannya. Abraham meninggalkan tanah airnya. Abraham meninggalkan kesenangan keluarganya, kebiasaan yang sudah dilakukan setiap saat. Karena mau mengikuti kehendak Allah, dia bersedia untuk meninggalkan itu. Sarah, dia sungguh percaya sekalipun ia sudah tua, tidak mungkin lagi ia mempunyai anak, tapi ia percaya Tuhan Allah yang sudah menjanjikannya itu akan memberikan keturunan kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-36 dikatakan bapak-bapak yang beriman itu, mereka walaupun disiksa, diejek, didera, dibelenggu, dan dipenjarakan, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara, mereka menderita siksaan. Dan ayat yang ke-38 dikatakan dunia tidak layak bagi mereka, sepertinya dunia tidak layak bagi mereka. Ini adalah kesaksian para pahlawan iman kepada kita.
tetapi mereka tetap maju hingga batas akhir. Saudara-saudara yang saya kasihi, ini adalah keteladanan yang sudah mereka lakukan. Ini merupakan contoh teladan bagi saudara dan bagi saya. Hal yang penting, yang perlu, hal yang pertama untuk memenangkan pertandingan ini, yaitu berlomba dengan tekun. Ketabahan itu perlu ada dalam setiap hidup kita. Sabar dalam menghadapi pergumulan dan permasalahan yang sementara kita hadapi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menekankan kepada kita. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12, dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, kesaksian para iman itulah yang akan menolong kita untuk bertahan sampai pada akhirnya. Dan mereka tetap maju hingga batas akhir. Ini adalah kesaksian para iman kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 11 dan 12 menekankan, dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dengan tujuan, yaitu pada ayatnya yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban untuk menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ini akan menolong kita sehingga kita mampu tekun dalam perlombaan ini, yang pada akhirnya contoh ini akan membawa kita untuk mendapatkan bagian yang Allah sudah sediakan kepada kita. Hal yang kedua, hal yang begitu merintangi kita dalam perlombaan ini, yaitu menanggalkan semua beban. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dalam satu pertandingan, beban kalau masih kita miliki, itu akan merintangi perlombaan pertandingan ini. Itu sebabnya beban ini harus ditanggalkan. Pertanyaannya bagi kita, apa yang dimaksudkan dengan beban? Beban itu sesuatu, mungkin itu berupa kebiasaan atau cara hidup kita yang selalu merintangi kita dalam perlombaan iman, perlombaan rohani kita. Ada banyak kebiasaan yang membuat kita gagal. Ada banyak kebiasaan hidup kita yang membuat kita tidak maju dalam mengiringi akan Tuhan. Adapun cara hidup kita yang menghalangi kita, membatasi kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi tersendat-sendat dan putus. Itu sebabnya apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14, dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di depanku. Menanggalkan kebiasaan itu, melupakannya. Ada banyak anak Tuhan tapi masih hidup dalam kebiasaan, masih berjalan pada kebiasaan dan cara hidupnya. Paulus katakan, aku melupakan itu dan aku mengarahkan diriku kepada Allah. Dan ayatnya yang ke-8 dikatakan di dalam Filipi pasal 3, malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan
imanku akan Kristus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bisakah kita berani mengatakan bahwa kebiasaan yang buruk itu, cara hidup yang buruk itu merupakan sampah yang harus ditanggalkan seperti yang dilakukan oleh Paulus untuk memenangkan pertandingan? Beban itu harus ditinggalkan. Kalau saudara mau maju di dalam Tuhan, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, kebiasaan hidup itu harus ditanggalkan. Jangan ikut-ikutan melayani Tuhan, Pak. Jangan. Tuhan ingin kita melayani Dia, mengikuti cara Tuhan, langkahnya Tuhan. Sebiasanya kebiasaan harus kita tanggalkan. Kebiasaan itu sudah menjadi satu kebiasaan mendarah daging hidup kita. Memang rasa sulit, tapi kita harus berani untuk meninggalkannya supaya kita bisa dipakai, kita bisa mengakhiri hidup kita itu dalam pelayanan yang dipercayakan. Masuk dalam perlombaan itu, kita akan memenangkannya. Hal yang ketiga yaitu dosa. Dalam pertandingan yang pertama tadi dikatakan bahwa harus tekun, dan yang kedua harus menanggalkan beban, yang ketiga yaitu dosa. Dosa itu merupakan penghalang yang besar. Dosa itu sesuatu yang berat dalam hidup kita, yang menghalangi hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, bahkan membatasi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat 9, bahwa semua orang telah ada di bawah kuasa dosa. Dosa itu memiliki kuasa yang cukup berat dalam hidup kita, dan dosa itu harus ditanggalkan. Bagaimana caranya untuk menanggalkan dosa itu? Itu hanya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita datang minta pengampunan dari Tuhan, sadar, berbalik kepadanya. Yesus Kristus datang untuk mengampuni dosa kita. Dia telah memikul salib. Dia ingin untuk hidup kita diubahkan, dan perubahan hidup itu hanya ketika kita datang kepada salib Tuhan Yesus Kristus. Tanpa itu tidak mungkin. Di saat kita datang kepadanya, hidup kita diubahkan. Keberatan dosa itu tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam perlombaan iman dengan tidak ada yang bisa menghalangi kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita. Hal yang ketiga yaitu mata kita tertuju kepada Allah. Ini penting. Dalam perlombaan ini, mata kita harus kita arahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita, dengan kata lain, fokus kita hanya kepada Yesus. Dalam perlombaan yang diwajibkan, kita harus mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah teladan bagi kita. Saudara-saudara, Dia telah menyelesaikan, Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita. Dia telah menyelesaikan itu, dan Dia adalah yang harus kita ikutin. Dia Allah yang datang ke dalam dunia ini. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, Dia menderita di kayu salib, memikul dosa kita. Dia mengambil rupa seorang manusia.
dia taat dan taat sampai mati. Ini adalah contoh. Dia telah melakukan teladan itu dalam hidup kita, dan mata kita harus senantiasa terarah kepadanya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Pertandingan yang sementara kita hadapi, kita akan menang ketika 4 hal tadi kita berlomba dengan tekun. Bukan saja kita berlomba dengan tekun, tapi kita bersedia menanggalkan semua beban yang bisa merintangi kita, dosa kita, dan juga mata kita tertuju kepada Dia. Kiranya firman Tuhan di pagi ini akan menolong dan memberkati kita semua. Hidup ini adalah anugerah. Kita diberikan kesempatan sementara selama kita hidup. Kesempatan inilah yang akan menentukan kita untuk hidup yang kekal atau tidak. Yesus adalah terang manusia. Dia adalah keselamatan kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau bagi setiap jalan. Di saat jalan kita gelap, Engkau terang yang menerangi jalan kita dan menuntun hidup kita. Engkau Allah yang begitu dahsyat. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kaulah juru Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Kau pintu, Kau pintu bagi setiap jalan. haleluya Yesus. Engkau juru selamatku. Engkaulah pintu. Engkaulah terang pada jalan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam kuasa Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih karena Bapak memberikan kekuatan kepada kami di saat-saat kami dalam kelemahan. Bapak yang memberikan arah hidup kami, dan kami bersyukur kalau kami masih ada ini karena kasih-Mu. Ini adalah kesempatan terakhir dalam hidup kami. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, jamah. Tuhan, lindungi mereka. Tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Tolong mereka untuk mereka menjaga persekutuan, keintiman, keakraban dengan Engkau Tuhan, dalam firman maupun dalam doa. Tuhan, setiap tipu daya iblis yang mencoba mengganggu mereka, kami tolak itu dalam nama Yesus. Bagi jemaat dalam kondisi kesehatan mereka yang menurun akibat dari sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah jamahan Tuhan terjadi bagi mereka. Bagi mereka yang mengalami kondisi kesehatan dan juga kondisi yang menurun dalam hidup mereka, lemah, Bapa berikan kekuatan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, cukupkan semua kebutuhan pekerjaan dan usaha yang kami tekuni. Engkau memberkati itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan negara dan bangsa kami, mulai dari presiden sampai RT RW, kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Kondisi negara yang sementara menghadapi COVID-19 ini, Tuhanlah yang menolong. Jamahan Tuhan terjadi. Tuhan pakai para medis, para dokter sebagai alat dalam tangan Tuhan, dan jaga setiap anak-anak Tuhan dari setiap virus bakteri yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja, anak-anak Tuhan yang ada, Tuhan tolong untuk kami tetap menjadi berkat di mana dan kapan saja kami berada. Tuhan Yesus, ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan biarlah Bapa memperluas daerahku. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. dan kiranya tanganmu menyertai aku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.